Ada orang-orang yang punya rasa benci terhadap kesatuan dan persatuan umat Islam. Jangankan di zaman kita, Rasulullah masih hidup aja sudah ada orang mengaku nabi. Begitu Rasulullah wafat, ada orang membenci khalifah yang 4. Sampai hari ini pengaruh itu ada dan berlaku. Ada orang muslim yang tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar itu berhak menjadi khalifah pertama. Ada orang muslim yang mendewakan Sayyidina Ali melebihi para sahabat yang lain, bahkan lebih mulia dari sahabat yang lain. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dibenci sampai hari ini atas bukti sejarah kelemahan, kelalaian, kekurangan, kesalahan mereka semasa menjadi khalifah. Begitulah seterusnya. Ada Quran dan hadis diambil oleh orang-orang tertentu untuk mempromosikan paham mereka, untuk mencari pengikut, menambah pengikut untuk kelompok dan pemahaman mereka. Jadi ilmu inilah yang harus kita fahami dengan baik. Contoh berikutnya, banyak kalimat-kalimat yang dipakai oleh kita sebenarnya berbahasa Arab. Tapi karena ada penambahan di depan atau di belakang, dia seperti bahasa kita. Akhirnya menyimpang pemahamannya karena menyimpangnya berawal dari salah faham terhadap bahasa itu sendiri. Contoh, kata doa. Doa itu bukan meminta. Kalau menurut bahasa, doa itu memanggil. Ketika orang berdoa, itu bukan untuk meminta, tapi memanggil. Ketika ditambah dengan berdoa, jadi salah pemahaman kita. Akhirnya, keberterusan dalam kesalahan. Setiap orang berdoa itu berarti dia meminta kepada Allah. Bukan meminta, memanggil. Makanya ketika Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, panggillah aku akan menjawab panggilan kamu. Satu, kata berdoa. Doa dalam bahasa Arab, da'a yad'u, ud'u da'in, da'in itu pendakwah. Orang yang berdakwah itu mengajak dan memanggil orang banyak kepada Islam, kepada Quran, kepada hadis, kepada Allah dan Rasul. Dia bukan meminta, dia memanggil, mengajak, menyeru. Nah, ini contoh sederhana. Ada bahasa Arab, bahasa Quran yang disalahartikan, salah dalam pemahaman, yang akhirnya salahlah dalam merealisasikan agama itu sendiri. Begitulah dengan kalimat-kalimat yang lain yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kesimpulan kali ini, pemahaman kita harus mantap, harus luas, harus terarah, dan harus bijaksana dalam mendengarkan pendapat yang berbeda dengan apa yang ada di kita. Kesimpulan yang kedua, tidak ada seorang pun di zaman sekarang yang mendapatkan pemahaman Quran dan hadis langsung dari Rasulullah atau para sahabat. Semua kita mendapat dari para ulama. Nah, ulama ini sekalipun gak cocok dengan kita, jangan sampai kita lantang menyalahkan, memvonis salah, memvonis kafir, memvonis lain-lainnya. Berlapang dada, berjiwa besar untuk menerima perbedaan pendapat orang dengan kita. Sekalipun itu perbedaan agama dan akidah. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kepada yang ingin bertanya, silakan mengisi kolom komentar. Insya Allah segera akan kami respon di pertemuan berikutnya. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.